Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan: pertama, saya selaku moderator yaitu Jenny Datarisa. Yang kedua, Lucia Rati Puspitaningrum. Yang ketiga, Pratiwi Hesti Kartika. Dan yang keempat, Febri Paunganan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesukaran belajar. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu makna dari kesukaran belajar itu sendiri. Kesukaran belajar merupakan suatu kondisi di mana seorang individu sulit atau bahkan tidak dapat belajar dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena adanya gangguan, baik yang berasal dari faktor internal siswa dibatasi faktor intelijensi maupun faktor eksternal siswa. Ataupun kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Adapun beberapa ciri tingkah laku gejala kesulitan belajar berdasarkan pengertian yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah, di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukannya. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Dia selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktunya. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, tersisihkan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. Dan yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Sekian penjelasan dari konsep kesukaran belajar, kemudian akan dijelaskan oleh teman kita. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kesukaran belajar. Yang pertama, slow learner. Slow learner adalah suatu kondisi di mana seorang anak yang lambat dalam belajar sehingga membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan anak seusianya. Slow learner dapat diartikan anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal. Anak slow learner biasanya tidak menunjukkan perbedaan secara fisik, sosial, dan emosi dari anak-anak pada umumnya, sehingga biasanya ditempatkan pada kelas reguler. Menurut Shaw, ada beberapa karakteristik siswa yang mengalami slow learner. Yang pertama, sering kali gagal memenuhi standar akademik di sekolah, misalnya nilai rendah. Yang kedua, lebih mampu menunjukkan performa belajar ketika informasi disajikan dengan cara yang konkret, karena mereka kesulitan jika konsep atau pengajaran lebih abstrak. Yang ketiga, kesulitan mentransfer atau mengeneralisasikan kemampuan, pengetahuan, dan strategi dibandingkan teman sebayanya. Mereka dapat mempelajari sesuatu dengan baik, tapi kesulitan mengaplikasikan konsep tersebut pada situasi yang baru. Yang keempat, kesulitan dalam mengorganisasikan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. Yang kelima, kesulitan dengan tujuan jangka panjang dan pengelolaan waktu. Dan yang keenam, membutuhkan latihan ekstra dan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas, dan hampir selalu memiliki motivasi belajar rendah. Beberapa penyebab anak slow learner menurut Hopkins yaitu faktor keturunan, perkembangan otak terbatas karena kurangnya rangsangan, motivasi yang rendah, masalah perhatian,
perbedaan latar belakang kebudayaan anak dengan sekolah, dan kekacauan masalah pribadi. Berikutnya, low motivation. Tingkat motivasi belajar dapat dilihat dari pilihan yang dibuat siswa terkait kegiatan akademik yang harus dilakukan, serta kegigihan dalam usaha dalam proses belajar. Low motivation dapat dilihat dari sudut pandang beberapa teori motivasi. Yang pertama, teori atribusi. Dalam sudut pandang teori atribusi, siswa tidak termotivasi dalam belajar karena menganggap hasil belajar ditentukan oleh faktor di luar dirinya, dan ia merasa tidak memiliki kontrol atas apa yang akan terjadi. Yang kedua, efikasi diri. Motivasi siswa yang rendah dapat disebabkan oleh ketidakyakinan atas kemampuannya atau merasa tidak mampu melakukan tugas. Yang ketiga, expectancy value theory. Low motivation pada siswa dapat terjadi karena berkembangnya persepsi keliru pada diri seseorang mengenai dirinya dan masa depannya. Contohnya, merasa tidak akan berhasil dalam mengerjakan tugas atau merasa bahwa tugas tersebut tidak berguna bagi masa depannya. Berikutnya yaitu underachiever. Underachiever adalah suatu kondisi di mana seorang anak menunjukkan prestasi yang berada di bawah kemampuan anak sesungguhnya. Hal ini biasanya terjadi pada anak-anak yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi, namun prestasinya di sekolah berada di bawah performance anak tersebut. Menurut Clark, ada beberapa karakteristik yang ditunjukkan siswa underachiever, yaitu yang pertama, menunjukkan prestasi yang berlawanan dengan harapan atau potensi yang dimilikinya. Kedua, merasa tidak senang dengan sekolah atau gurunya, dan cenderung bergabung dengan teman yang juga memiliki sikap negatif terhadap sekolah. Yang ketiga, kurang termotivasi untuk belajar, tidak mengerjakan tugas, sering mengantuk ketika belajar, dan tidak tuntas dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, kurang mampu melakukan penyesuaian intelektual. Yang kelima, merasa kurang bersemangat, kurang tegas, dan sering ribut di kelas. Keenam, memiliki disiplin yang rendah, sering telat sekolah, dan mudah terpengaruh. Ketujuh, tidak memiliki hobi atau minat terhadap kegiatan untuk mengisi waktu luang. Dan yang terakhir, takut ujian dan berprestasi rendah. Banyak keadaan yang dapat menyebabkan seorang anak menjadi underachiever. Di antaranya adalah pengalaman belajar anak yang tidak menyenangkan ketika berada di kelas, gaya belajar siswa yang berbeda dengan gaya mengajar guru, dan guru tidak mentolerir perbedaan itu. Tekanan dari orang tua yang mungkin bagi anak menjadi suatu yang membuat mereka frustasi sehingga mengakibatkan prestasi buruk. Dan masih banyak hal lagi yang dapat menyebabkan anak menjadi seorang underachiever. Berikutnya yaitu stres akademik. Stres akademik merupakan stres yang terkait dengan tekanan di sekolah, seperti ekspektasi terhadap performa akademis, tugas-tugas yang berat, dan persepsi diri yang rendah terkait hal-hal akademis. Aspek stres akademik menurut Robodem ada 4, yaitu yang pertama, kognitif. Aspek kognitif meliputi kondisi stres disebabkan kesulitan memusatkan perhatian dalam proses belajar dan memiliki pikiran negatif terhadap dirinya sendiri dari lingkungan sekitarnya, seperti kebingungan, tidak mampu berkonsentrasi, serta performasi pengumpulan tugas-tugas yang buruk, mudah lupa, dan munculnya pikiran yang tidak biasa. Yang kedua, afektif. Aspek afektif meliputi perasaan yang negatif dan percaya diri yang rendah akibat stres, seperti kecemasan, ketakutan, mudah marah, sedih yang mendalam, tertekan, merasa ragu-ragu, merasa malu, kemampuan atau potensi yang dimiliki rendah, sehingga merasa tidak mampu untuk memenuhi tuntutan akademik. Yang ketiga, fisiologis. Aspek fisiologis meliputi respon fisiologis akibat stres yang biasanya terjadi adalah merasa sakit pada tubuh dan kebugaran fisik menurun, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, nafsu makan menghilang, tidur tidak nyenyak, bermimpi buruk, dan peningkatan produksi keringat. Secara fisik,
Kondisi stres muncul dengan muka memerah, pucat, badan terasa lemah, merasa tidak sehat, jantung berdebar-debar, gemetar, sakit perut, pusing, badan kaku, dan berkeringat dingin. Yang keempat yaitu perilaku. Aspek perilaku meliputi perilaku negatif dan mulai menghindari orang-orang di sekitarnya atau antisosial, seperti mudah menyalahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain, bersikap acuh, penundaan tugas, dan mulai terlibat dengan kegiatan mencari kesenangan secara berlebihan dan berisiko. Selanjutnya adalah jenis gangguan pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah intellectual disability atau yang biasa kita kenal cacat intelektual. Cacat intelektual adalah retardasi mental, di mana siswa menunjukkan keterlambatan nyata dalam sebagian besar aspek perkembangan kognitif dan sosial mereka. Adapun penyebabnya yang pertama adalah kondisi genetik. Misalnya, anak-anak yang terlahir dengan sindrom Down pasti memiliki perkembangan kognitif dan sosial yang lambat. Kedua, penyebab biologis tidak turunan, seperti kurangnya gizi yang parah atau konsumsi alkohol yang berlebihan selama ibu hamil, atau kekurangan oksigen saat melahirkan. Yang ketiga, faktor lingkungan, seperti pengabaian orang tua atau rumah yang sangat miskin dan tidak menstimulasi lingkungan. Lalu, bagaimana caranya kita menyikapi atau menangani seorang anak yang memiliki jenis gangguan seperti ini? Yang pertama, kita dapat memberikan instruksi perlahan dan memiliki tujuan jangka pendek untuk mereka. Kedua, mengembangkan panduan belajar sederhana yang memberitahu mereka dengan tepat apa yang harus difokuskan sewaktu mereka belajar. Tiga, memberi keterampilan atau kecakapan hidup kejuruan dan umum di dalam kurikulum. Selanjutnya berbicara masalah karakteristik. Secara khusus, anak yang mengalami cacat intelektual pasti memiliki kecerdasan umum yang jauh di bawah rata-rata. Juga, mereka memiliki kekurangan dalam perilaku adaptif, mencakup keterbatasan dalam kecerdasan praktis, seperti belum mampu mengelola aktivitas sehari-hari, juga belum mampu bertingkah laku dengan tepat dalam situasi sosial. Untuk karakteristik umum, teman-teman dapat melihat dan memperhatikannya sendiri dalam slide maupun video kami ini. Kami memiliki beberapa poin yang mewakilkan karakteristik seorang intellectual disability. Selanjutnya adalah ADHD. Kita tahu bahwa banyak siswa juga cenderung lalai, hiperaktif, dan impulsif pada satu waktu atau lainnya. Tetapi, mereka yang mengalami ADHD biasanya memiliki perbedaan, yaitu mereka memiliki gejala yang signifikan dan defisit kronis di area ini, seperti yang tercermin dalam kriteria identifikasi berikut. Yang pertama adalah kurang perhatian. Siswa ini mungkin punya kesulitan mendengarkan dan mengikuti arahan, dan mereka mungkin sering membuat kesalahan yang ceroboh. Yang kedua, hiperaktif, di mana siswa mungkin memiliki energi yang berlebihan dan mereka cenderung gelisah dan berpindah-pindah ruang kelas pada waktu yang tidak tepat. Tiga, impulsif, seperti pada saat mereka melontarkan jawaban atau memulai tugas sebelum waktunya atau terlibat dalam perilaku berisiko yang merusak tanpa memikirkan konsekuensinya. Seorang ADHD tentunya memiliki karakteristik. Yang pertama, imajinasi dan kreativitas yang luar biasa. Kedua, memiliki kenangan yang sangat detail. Kemudian, tentunya memiliki kesulitan dalam proses kognitif, perencanaan, manajemen waktu, perilaku kelas, atau sosial mereka, dan juga interpersonal, dan juga mungkin akan mengalami penyalahgunaan zat pada masa remaja. Adapun upaya yang dapat kita lakukan dalam menyikapi atau menangani seorang anak yang memiliki jenis gangguan seperti ini. Pertama, ubah lingkungan mereka dan jadwal kerja mereka. Kedua, memfasilitasi perhatian dan konsentrasi. Tiga, memberikan komputer program untuk memfokuskan dan menjaga perhatian mereka pada rangsangan tertentu. Keempat, menyelingi pekerjaan akademis yang tenang dengan seringnya kesempatan untuk berolahraga. Kelima, memberi siswa waktu menetap. Dan terakhir, mengatur dan menggunakan waktu mereka secara efektif. Selanjutnya adalah autisme. Autisme adalah gangguan sosial yang nyata dalam kognitif, keterampilan sosial, penggunaan bahasa, dan interaksi sosial. Anak-anak autisme sering menunjukkan perilaku yang aneh, seperti
terus-menerus mengayun atau melambaikan jari, terus-menerus mengulangi apa yang orang lain katakan, atau menunjukkan daya tarik yang tidak biasa dengan suatu objek. Seorang yang autisme juga sering menyendiri dan membentuk keterikatan emosional yang lemah. Adapun penyebabnya adalah adanya kelainan pada interkoneksi bagian otak dalam koneksi antar bagian yang memungkinkan penalaran logis atau penghambatan impuls. Adapun cara menangani atau menyikapi seorang anak yang mengalami atau memiliki jenis gangguan autisme ini. Yang pertama, memaksimalkan konsistensi dalam tata letak kelas atau jadwal mingguan. Karena banyak siswa autis sering merasa nyaman ketika lingkungan dan jadwal mereka dapat diprediksi. Kedua, gunakan pendekatan visual untuk instruksi. Karena banyak anak-anak autisme memiliki keterampilan visual yang kuat tetapi memiliki keterampilan bahasa yang terganggu. Adapun karakteristik seorang autisme, yang pertama, memiliki keterampilan berpikir visual yang kuat. Yang kedua, memiliki kemampuan yang tidak biasa dalam mempertahankan perhatian dan fokus. Ketiga, memiliki ingatan yang baik untuk sekumpulan fakta yang tidak berhubungan. 4. Memiliki kesulitan dalam merencanakan dan mengatur tindakan di masa depan. Yang kelima, merasa lebih nyaman dengan lingkungan yang konsisten dan dapat diprediksi. Selanjutnya ada learning difficulties. Yang pertama, disleksia. Disleksia berasal dari bahasa Yunani dari kata dis, yang berarti sulit dalam, dan lex, yang berarti berbicara. Disleksia merupakan gangguan yang dialami beberapa anak dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan huruf atau kata-kata karena ada kelainan pada fungsi sistem syaraf. Istilah disleksia banyak digunakan dalam dunia kedokteran dan dikaitkan dengan adanya gangguan fungsi neurofisiologis. Anak dengan gangguan disleksia dapat ditangani dengan metode ponik, yaitu dengan mengajarkan anak membaca melalui bunyi yang dihasilkan oleh mulut. Adapun beberapa karakteristik anak dengan gangguan disleksia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lambat dan enggan dalam membaca. Yang kedua, menambahkan kata-kata atau frase yang tidak ada dalam teks. Yang ketiga, kurang tepat dalam melafalkan kata-kata. Yang keempat, mengganti satu kata dengan kata lain. Yang kelima, kata-kata yang disusun tidak memiliki arti. Dan yang terakhir, tanda baca diabaikan. Selanjutnya ada diskalkulia. Kesulitan dalam menghitung atau yang biasa disebut dengan diskalkulia terjadi karena adanya gangguan pada sistem syaraf pusat. Cara menangani penderita diskalkulia yaitu dengan melakukan pengajaran privat dengan teman sebaya, memberikan kalkulator untuk menghitung, dan melakukan bimbingan belajar. Karakteristik dari penderita diskalkulia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan hubungan keruangan, seperti ketidakmampuan anak dalam sistem bilangan atau penggaris. Yang kedua, abnormalitas persepsi visual. Anak kesulitan untuk melihat berbagai macam objek yang berkelompok, seperti kesulitan bila mereka diminta untuk menjumlahkan dua kelompok benda yang masing-masing terdiri dari 5 dan 6 anggota. Anak semacam itu mungkin akan menghitung satu persatu anggota tiap kelompok sebelum menjumlahkannya. Yang ketiga, ada asosiasi visual motor, yaitu ketidakmampuan menghitung benda-benda secara berurutan sambil menyebutkan bilangannya. Yang keempat, ada perservasi, yaitu perhatian anak yang melekat pada suatu objek saja dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, ada kesulitan memahami simbol. Yang keenam, ada gangguan penghayatan tubuh, yaitu anak memiliki gangguan dalam memahami hubungan bagian-bagian tubuh. Jika diminta menggambar tubuh dengan utuh, gambar mereka tidak sesuai dengan posisi yang sebenarnya. Selanjutnya ada kesulitan dalam bahasa dan membaca. Dan yang terakhir, ada skor kinerja IQ lebih rendah dari skor verbal IQ. Learning difficulty selanjutnya ada disgrafia. Masalah kesulitan menulis atau disgrafia adalah masalah ketika seorang anak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menulis. Masalah ini terjadi karena kurangnya keterampilan motorik halus, pengetahuan tentang bahasa, ejaan, serta kemampuan otak untuk mengoordinasikan ide dengan mata dan tangan untuk menghasilkan tulisan. Berikut adalah beberapa karakteristik dari penderita disgrafia. Yang pertama, bentuk huruf pada tulisannya tidak konsisten. Kedua, penggunaan huruf besar dan kecil masih tercampur. Ketiga, bentuk dan ukuran huruf tidak proporsional. Keempat,
sulit memegang alat tulis dengan mantap. Kelima, bicara sendiri ketika sedang menulis. Dan yang terakhir, tetap kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Jenis gangguan pada anak berkebutuhan khusus selanjutnya ada tunalaras. Tunalaras biasa dikenal dengan istilah Emotional Behavioral Disorder atau gangguan emosional dan perilaku. Tunalaras adalah suatu keadaan di mana kondisi perilaku dan emosional individu di sekolah atau di luar sekolah sangat berbeda dari anak lainnya yang umumnya sesuai dengan anak seusia, etnis, atau budayanya. Berikut adalah faktor penyebab tunalaras. Pertama, faktor biologi. Seperti anak yang mengalami kerusakan otak ketika lahir karena kebiasaan ibu mengkonsumsi alkohol, malnutrisi, dan kelainan seperti gangguan mental jangka panjang. Kedua, faktor keluarga. Hal ini bisa terjadi karena penerapan pola asuh yang tidak konsisten dan tidak ada penerapan disiplin. Broken home, kematian salah satu orang tua, status ekonomi, perlakuan tidak adil dari orang tua, tuntutan orang tua, dan hukuman fisik yang berlebihan. Ketiga, faktor sekolah. Hal ini terjadi karena disiplin dan tata tertib yang terlalu kaku, inkonsistensi pelaksanaan disiplin dan tata tertib, tuntutan untuk harus berprestasi di sekolah, kepribadian guru yang negatif, perlakuan guru yang tidak adil terhadap siswa, dan kemampuan manajemen waktu guru yang buruk. Yang terakhir, faktor masyarakat. Kemiskinan ekstrim disertai dengan gizi buruk pada lingkup masyarakat, keluarga yang tidak berfungsi, serta lingkungan yang penuh kekerasan seperti perampokan dapat mengakibatkan atau memperburuk gangguan emosi dan perilaku pada anak. Selanjutnya ada karakteristik dari penderita tunalaras. Yang pertama, slow learner dan ketidakmampuan intelektual ringan. Kedua, aggressive acting out behavior and conduct disorder, seperti berkelahi, merusak, memukul, mengejek, berteriak, dan memeras. Anak normal bisa juga melakukan hal tersebut, tetapi mereka masih memikirkan akibat dari tindakan yang dilakukan. Hal ini berbanding terbalik dengan anak yang mengalami tunalaras. Mereka tidak memikirkan dampak dari perbuatan tersebut. Yang ketiga, kekanak-kanakan, dan yang keempat, tingkah laku tidak terarah. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani tunalaras. Pertama, pendekatan biomedis. Usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian obat dan treatment pengobatan oleh dokter atau psikiater. Pendekatan ini biasanya dilakukan pada anak yang mengalami cedera neurologis. Kedua, pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini dilakukan dengan memahami dan memecahkan masalah yang menjadi penyebab hambatan yang dialami oleh anak. Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh psikolog, psikiater, dan atau pekerja sosial, bahkan guru. Ketiga, pendekatan pendidikan. Pendekatan ini dilakukan dengan program pengajaran yang tertata rapi, pembentukan suasana belajar yang baik, kondusif, dan ramah. Yang terakhir, pendekatan ekologi. Lingkungan masyarakat, teman, sekolah, dan keluarga harus saling mendukung dan merangkul anak tunalaras. Selain itu, lingkungan tersebut juga harus menerima serta menganggap anak tersebut sama dengan mereka, sehingga anak dengan gangguan emosi dan perilaku akan merasa nyaman. Yang terakhir, gifted. Dalam bahasa Indonesia, sebutan anak gifted sering digunakan untuk menyebut anak luar biasa, berbakat, dan jenius. Layanan pendidikan yang bisa diberikan untuk anak gifted adalah dengan program akselerasi dan pengelompokan kelas khusus. Sesuatu yang dimiliki oleh anak gifted merupakan keistimewaannya, namun di sisi lain bisa menjadi peluang timbulnya masalah. Sebagai contoh, anak yang mudah menerima atau mengingat informasi bisa jadi dia tidak sabaran dan tidak menyukai latihan dasar. Rasa ingin tahu yang tinggi bisa menimbulkan pertanyaan yang tidak-tidak, bahkan pertanyaan yang memalukan. Minatnya pun cenderung berlebihan. Harapan tinggi akan diri sendiri dan orang lain bisa menjadikannya tidak toleransi, perfeksionis, dan bisa menjadi depresi. Kreatif dan senang menggunakan caranya sendiri bisa dianggap mengganggu dan di luar jalur. Mencari hubungan sebab akibat bisa menjadikannya tidak menyukai hal yang tidak jelas dan tidak logis. Tanpa adanya pelayanan dan pemberian pendidikan yang tepat dan sesuai karakteristik anak berbakat, potensi individu bisa tertutup bahkan menghilang. Bahkan anak tersebut bisa disangka mempunyai gangguan kepribadian. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.